Halo teman-teman semua, balik lagi di Temu Inspirasi. Dan di Temu Inspirasi kali ini, gue Rijal sama Rehan akan menjadi host di Temu Inspirasi kali ini. Nah, teman-teman semua, di Temu Inspirasi episode kali ini, kita akan membahas apa itu, ya, teknik verticalism. Ya. Bener ya kak? Bener gak, Kak? Oke. Oleh Benar, karena itu, ventriloquism. ya, itu, verticalism. Sorry guys. Oleh karena itu, kita udah kedatangan bintang tamu yaitu Kak Ilham Sepri. Boleh Kak Ilham Sepri diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, terima kasih Fokas. Sebelumnya salam kenal teman-teman semua. Ya, Kenal. aku Ilham, salah satu ventriloquist di Indonesia. Jadi ada beda ventriloquist sama ventriloquism. Ventriloquism itu ya, sedangkan orang-orang yang memainkannya disebut ventriloquist gitu. Aku baru tahu tuh Kak. Nah, kebetulan aku dari Riau, jadi memang tertarik di dunia ventriloquist gitu. Baik kak Ilham. Aku langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan aja boleh ya kak ya? Boleh, 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 boleh. Ini kak Ilham ini di dunia vertiloquis ini itu karena terinspirasi oleh siapa kak? Kalau boleh tahu. Iya, awal Oke, mulanya Kak. oke. Nah, kalau misalkan inspirasi itu banyak. Untuk inspirasi sendiri, untuk internasional dari Kak Ilham sendiri terinspirasi dari Jeff Dunham namanya, orang Amerika yang memang spesialis untuk ventriloquist, tapi dia konsepnya itu lebih kayak stand up comedy gitu. Dan untuk Indonesia sendiri, aku kebetulan terinspirasi dari Kak Iwel Sastra, yang dimana beliau salah satu pendiri Ikatan Ventriloquist Indonesia, jadi atau disebut dengan IFC, Indonesia Ventriloquist Club, yang saat ini kita sering berkegiatan di Jakarta sekitarnya gitu. Dan untuk pertama kali aku terjun di dunia ventriloquist itu karena nonton film. Jadi dulu ada film India, Oh aku iya, udah lupa film apa tuh Kak? apa Kak? Film apa tuh Kak kira-kira? Aku sudah sedikit lupa namanya. Itu film film jadul, film India jadul yang dimana si tokoh utama itu bermain boneka, dan itu pertama kali aku melihat di usiaku yang 5 tahun, dan aku pikir kok bisa ya boneka bisa berbicara. Aku berpikir dulu awal tuh boneka itu memang dikasih suara sendiri, tapi ternyata setelah aku mulai dewasa dan menonton kembali ternyata oh memang ada tekniknya gitu. Dan seni ini disebut seni ventriloquism atau seni sulap suara yang menggunakan suara perut gitu. Berarti itu kakak tertarik itu emang benar-benar dari kecil ya kak ya? Ya, dari kecil memang udah tertarik, dan kebetulan dari kecil memang terbiasa merubah-rubah suara mengikuti suara-suara kartun gitu. Jadi ketika udah dapat nih wadahnya, terus mikir, oh udah tahu juga gimana sih cara membeli fan figurnya. Jadi fan figure itu adalah sebutan kita untuk boneka-boneka yang kita ambil kelak. Jadi ada yang namanya fan figure heart, itu yang dimana teksturnya itu lebih keras seperti patung, atau misalkan lebih seperti kayu, itu hard figure. Ada Ah, soft figure. Nah, soft figure itu dengan tekstur yang lebih lembut dan biasanya seperti boneka gitu. berarti kalau untuk yang eh, tekstur yang lebih keras itu kayak ya aku sempat lihat ya di kayak film-film apa ya yang film yang boneka itu kayak pakai jas hitam putih gitu. Iya, iya benar. Nah, itu biasa, dan sering juga beberapa film akhir-akhir ini sering menggunakan fan figure itu sebagai bagian film horor gitu. Yang dimana Benar-benar. teksturnya itu lebih keras segala macam gitu. Jadi aku juga udah nonton beberapa film horor yang dimana menggunakan fan figure yang keras atau hard figure kita sebutkan. Terus Kak Ilham sendiri itu gimana sih cara ngelatihnya kan awal mulai kan ketertarikan terus pengen belajar nah itu awal mula cara melatih agar bisa berbicara dapat tanpa menggerakkan diri itu bagaimana tuh Kak? Nah, jadi ketika pertama kali aku terjun di sini, aku otomatis masih kategori, oh suaraku campur aduk nih. Terus ketika mulai memainkan boneka, ternyata
aku masih ada kesalahan teknik nih segala macam. Jadi aku join waktu itu Indonesia Ventriloquist Club, jadi mana aku dapat bimbingan juga karena aku udah ada dasar-dasar nih, tinggal dipoles lagi untuk sampai ke levelnya seorang ventriloquist. Karena banyak orang nih salah perspektif nih, seorang puppet dengan ventriloquist itu sama, sebenarnya enggak. Kalau misalkan seorang puppet itu mereka berbicara, bibirnya masih gerak. Sedangkan ventriloquist itu mereka bicara, tapi bibirnya tidak gerak sama sekali. Jadi memang pure bibir kita tertutup. Caranya itu waktu itu aku diajari oleh salah satu senior ventriloquist yang sering dikenal itu MC Vivi and Friends, nama panggungnya. Jadi Kak Vivi ini mengajari aku waktu itu kayak meletakkan lidi di gigi kita. Jadi kita kapit seperti ini, lalu baru kita berbicara. Halo semuanya. Jadi kita mengeluarkan tanpa bibir kita gerak. Misalkan kayak, halo, nama saya Allah, salam kenal. Nah, jadi kita memang gak boleh gerak sama sekali. Ketika seorang ventriloquist bibirnya gerak, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang ventriloquist. Karena dia akan disebut sebagai seorang puppet. Karena puppet itu bisa, bibirnya boleh bergerak. Halo teman-teman, nah hari ini aku ada di sini nih. Nah, jadi suara bibirnya boleh bergerak, itu puppet. Ventriloquist nggak boleh sama sekali, gitu. Berarti itu menggunakan suara perut apa enggak tuh Kak? Misalnya kayak Ya, jadi kita tekniknya itu untuk awal-awalan sih kita lebih coba mingkem deh. Terus kayak untuk level biar lebih aman dulu, kita coba mingkem tapi gigi kita aja yang terlihat. Halo. Nah, hari ini aku ada di sini bersama podcast, bertemu teman-teman semuanya. Nah, kayak gitu. Oh, menarik banget Kak. Kira-kira aku kan masih belum paham nih teknik segala macamnya. Mungkin boleh diajarin sedikit ya. Aku penasaran juga nih. Oke. Jadi misalkan kita coba dulu kayak gigi teman-teman itu atas bawah diginikan, oke? Nah, baru kita main untuk bicara dari lidah. Jadi lidahnya itu ke langit atas atau langit bawah. Oke? Mungkin level yang paling mudah itu kita nyebutnya kata halo. Halo. Nah, tapi nggak boleh bibirnya gerak. Bibir bawah bergerak. Oke? Halo. Nah, itu level dasarnya dulu. Nah, itu tadi udah bagus tuh. Kakak-kakak vokasnya udah bisa. Nah, jadi yang paling sulitnya itu ketika misalkan pengucapan huruf-huruf seperti B, P, M. Seperti huruf yang harus melibatkan bibir, itu levelnya agak lebih tinggi. Tapi lama-kelamaan, kita biasanya itu merubah. Misalkan kita menggunakan huruf M, itu diganti N. Agak dimirip ke N. Tapi dengan konteks contohnya, Nah, jadi M-nya itu mirip ke N. Jadi berarti yang mirip-mirip ya kayak. Ya, mirip-mirip. Karena yang berbicara boneka dan ketika para penonton melihatnya pasti akan memahaminya. Oh, ternyata memang dia mengucapkan nama misalkan. Nah, jadi orang-orang nggak akan notice itu M-nya benar-benar M bibir atau M dari lidah-lidah gitu. Menurutku aku juga bukan seorang senior ventriloquist, banyak yang senior ventriloquist lainnya, tapi konsep-konsep dasar dari ventriloquist seperti itu. Jadi yang pertama gimana nih kita sebagai seorang ventriloquist itu bibir gak boleh bergerak. Jika kita bergerak berarti itu kita tidak bisa disebut sebagai seorang ventriloquist. Nah, begitu juga ketika bermainkan boneka. Bermainkan boneka itu harus sesuai dengan ketukannya. Misalkan si boneka itu kita ngucapnya misalkan halo misalnya, berarti dia halo. Nah, kalau misalkan dia menyebutkan misalkan saya, nah harus sesuai juga besar kecilnya pembukaan bonekanya gitu. Dan itu butuh waktu lagi yang cukup lama. Jadi yang paling utama sih sebenarnya bagaimana sih cara kita merubah karakter antara karakter. Misalkan kayak karakternya boneka itu ada namanya partner itu namanya Ola. Halo, saya Ola. Gitu. Ini Ola. Tapi kalau misalkan dia karakter berubah lagi nih, misalkan waktu itu aku punya karakternya kakek. No, saya adalah Cookie.
gitu. Jadi berubah Berarti lagi suara perutnya dimainin lagi bagaimana itu, Kak? Nah, itu kita biasanya penekanannya di sini di Oh, di rongga-rongga. tenggorokan ya? Ya, tapi dalam konteks di perutnya kita tahan. Biasanya untuk awal-awal kita sering menahan suara perut biar kayak ketika kita berbicara kita Nggak bisa gue. nggak nafasnya itu nggak kayak gitu. Tapi itu di antara boneka-boneka yang kakak punya itu, yang paling kakak favoritin boneka yang mana, Kak? Kalau misalkan untuk boneka, aku karakter favoritku Ola. Kenapa? Ola ini benar-benar terinspirasi dengan si film India tadi, yang dimana rambutnya itu warna biru dan benar-benar rambutnya biru, dan dia seorang karakter anak-anak yang usia 10 tahunan gitu, dan karakternya itu ceria segala macam. Satu lagi aku ada namanya kakek. Jadi seorang kakek ini dia karakternya itu memang benar-benar seorang kakek-kakek yang tua bangka, dan dia suka gombal, suka hal-hal yang berbau menjilat segala macam gitu. Tapi dia juga kategori orang yang paling benci nih sama anak-anak muda segala macam, karena dia berpikir pemikiran anak muda sama pemikiran dia beda generasi kayak gitu. Mungkin teman-teman Focus Radio nih kayak yang pengen punya keahlian seperti kakak nih. Kakak sendiri kan punya ke komunitas ya, Kak ya. Mungkin teman-teman Focus Radio yang pengen gabung komunitas kakak tuh bisa gabung kemana tuh, Kak? Oke. Saat ini kita udah ada di Instagram, dan kurang lebih yang paling aktif saat ini cuma di Instagram. Itu ada namanya Indonesia Ventriloquist Club, yang coba dicek saja. Itu banyak postingan-postingan acara, kegiatan segala macam, dan terkadang kita memang hampir tiap tahun ada acara rutin kayak kita disebutnya itu check mic, yang dimana kalau misalkan biasa kan ada stand up, kalau untuk ventriloquist itu kita check mic sebutannya di Indonesia Ventriloquist Club, yang dimana kita ada satu waktu ke kafe, kita ada 10-an atau 15-an orang lebih menampilkan bakat kita dengan konsep dengan ventriloquist tadi, mau itu kita nyanyi, mau kita stand up, mau itu kita berpuisi, ataupun kita kegiatan sulap segala macam kita lakukan ketika manggung gitu di hari itu. Oke, teman-teman Focus boleh di follow. Untuk yang pengen ikut nih belajar sama kakak Ilham ini, boleh banget di follow. Oke Kak, mungkin di pertanyaan terakhir ya Kak ya, apa sih, ada pesan nggak sih atau pelajaran hidup yang ingin kakak sampaikan melalui seni ventriloquism ini? Oke. Sebenarnya seni ventriloquist ini kategori masih baru ya di Indonesia, bukan kategori baru banget, tapi untuk dikenal oleh khalayak umum itu masih banyak yang belum mengerti kali gitu. Tapi aku ingin memberikan pesan bahwasanya ventriloquist ini budaya boneka yang teman-teman bisa pelajari, terutama untuk anak-anak muda, dan ini juga bisa menjadi menjadi pekerjaan kalian yang harga seninya itu tidak murah tetapi mahal. Jadi kalian juga bisa bergantung dengan seni ini. Jadi untuk kalian yang masih muda bisa coba belajar selagi masih banyak waktu dan kesempatan, dan kalian eranya internet itu tersebar luas banget informasi terkait dunia seni ini, kalian bisa pelajari, karena kalau misalkan bukan dari kalian sendiri yang mau, kapan lagi seni ini bisa tersebar di Indonesia gitu. Mantap banget Rijal ya. Mantap banget. Sekiranya kita sampai sini aja Kak Ilham. Makasih banget Terima udah kasih banget. bagi-bagi sharing-sharing sama kita, sama teman-teman Focus Radio juga. Makasih udah meluangkan waktunya Kak Ilham. Makasih Kak. Semoga sukses Kak.